Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Idris Sardi Lubis, Sarjana Pendidikan. Di sini saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Swasta Teruna Padang Sidempuan. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menemukan sebuah cerita lucu yang kadangkala kita tidak mengerti ataupun tidak paham apa itu cerita lucu yang kita baca. Sebenarnya ada cerita lucu yang kebetulan dipelajari dalam bidang studi bahasa Indonesia, yaitu teks anekdot. Barangkali kalian pernah baca cerita tersebut dan tergolong anekdot. Hanya saja pada saat itu kalian tidak mengetahui bahwa teks itu ialah anekdot. Nah, itu dia, kemarin sempat kita bahas tentang ini, yaitu pengertian anekdot. Sebelumnya yaitu cerita lucu yang bersifat mengkritik. Kadangkala ini bersifat mengkritik pejabat. Kemudian itu dia. Terus pada pertemuan ini kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Oke, untuk selengkapnya bisa kita perhatikan di slide-slide berikut. Oke, setelah kemarin kita mempelajari tentang pengertian teks anekdot, sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang strukturnya. Struktur itu merupakan bagian-bagian yang ada pada teks anekdot. Oke, kita lanjutkan. Pada bagian pertama dalam mempelajari teks anekdot, di struktur itu kita temukan abstraksi. Di sini abstraksi ya, yaitu pada bagian pertama. Abstraksi ini menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Nah, inilah dia. Jadi pada saat awal teks anekdot itu disebut dengan abstraksi. Oke, itu di awalnya. Kemudian yang kedua, pada teks anekdot bagian kedua ada itu strukturnya dinamakan dengan orientasi. Nah, orientasi di sini merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Oke, kemudian pada struktur yang ketiga, di sini kita perhatikan bersama ada krisis. Jadi pengertian krisis di sini, struktur teks anekdot berikutnya adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Kemudian ada reaksi pada poin nomor 4. Reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Kemudian yang terakhir di sini pada bagian struktur teks anekdot itu dinamakan koda. Seperti penutup, struktur teks anekdot yang terakhir ialah koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Oke, jadi di sini struktur yang ada pada teks anekdot itu hanya terdiri dari 5. Yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian, di sini ada sebuah contoh teks anekdot yang kebetulan kemarin ini merupakan materi kita di pertemuan yang pertama. Oke, kita baca. Suatu hari, Abdul dan Alan sedang berjalan-jalan menggunakan mobil dengan Abdul yang membawa mobilnya. Melewati perempatan jalan, lampu merah tiba. Namun Abdul tetap menerobosnya karena jalannya terlihat kosong.
Kemudian terjadilah percakapan. Alan, kenapa kamu menerobos lampu merah? Kalau ada polisi gimana? Kemudian dijawab oleh Abdul. Ah, tenang. Kita bisa bikin undang-undang sendiri kok. Kemudian dijawab lagi oleh Alan. Kok bisa? Bukannya yang membuat undang-undang itu pemerintah bersama DPR? Kemudian Abdul menjawab, sebentar. Sambil di sini dia meminggirkan mobil dan berhenti sementara. Kemudian dijawab lagi oleh Alan. Loh, kenapa berhenti? Dijawab oleh Abdul. Mau menjawab pertanyaanmu. Nih jawabannya. Dengan ini kita bisa membuat undang-undang sendiri sambil menunjukkan dompetnya. Kemudian dijawab oleh Alan. Oh. Nah, sekarang kita bedah contoh teks anekdot berikut berdasarkan strukturnya. Yang pertama tadi ada abstraksi ya, abstraksi. Nah, abstraksi itu inilah dia. Bagian yang menunjukkan awal dari paragraf tersebut yang memberikan gambaran cerita. Nah, suatu hari Abdul dan Alan sedang berjalan-jalan menggunakan mobil. Dengan Abdul yang membawa mobilnya melewati perempatan jalan, lampu merah tiba, namun Abdul tetap menerobosnya karena jalannya terlihat kosong. Nah, inilah bagian abstraksi itu. Oke, bagian abstraksi. Nih, coba perhatikan pengertiannya lagi. Menjadi struktur teks awal, ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks. Nah, kemudian kita masuk di orientasi. Nah, inilah dia bagian orientasi pada teks tersebut. Kenapa kamu menerobos lampu merah? Kalau ada polisi gimana? Oke, itu bagian orientasi. Coba diperhatikan kembali. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita yang juga bagian menjelaskan latar belakang. Mengapa peristiwa terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Kan karena seseorang menerobos lampu merah. Ini dia tadi. Kenapa kamu menerobos lampu merah? Kemudian bagian krisis. Nah, krisis ini yang menjadi pokok permasalahan. Inilah dia pokok permasalahan di teks ini. Abdul, tenang. Kita bisa bikin undang-undang kok sendiri. Kemudian jawab oleh Alan, kok bisa? Bukannya yang membuat undang-undang itu pemerintah bersama DPR? Inilah dia yang menjadi krisis. Pokok masalah yang ada pada anekdot tersebut. Kemudian setelah krisis ada reaksi. Nah, reaksi ini ya, misalkan ada krisis, ada reaksi. Apa sih kejadian berikutnya, reaksi berikutnya dari percakapan tersebut? Ini dia reaksi Abdul. Bagaimana reaksinya si Abdul? Sebentar. Reaksinya di sini meminggirkan mobil dan berhenti sementara. Inilah reaksi yang ada pada teks tersebut. Kemudian dijawab lagi oleh Alan. Loh, kenapa berhenti? Kan gitu. Kemudian yang terakhir itu ada koda. Koda merupakan penutup. Jadi di sini koda pada teks tersebut tentang Alan dan Abdul tadi yaitu ini. Mau menjawab pertanyaan kamu. Nih jawabannya. Dengan ini kita mau bisa membuat undang-undang sendiri sambil menunjukkan dompetnya. Inilah bagian penutup dari teks itu. Nah, inilah dia. Bagian penutup biasanya bersifat kritik. Inilah kritik dia. Itu dengan memperlihatkan dompetnya, kita bisa membuat undang-undang sendiri. Artinya apa? Nah, dengan dompet itu kita sering memperhatikan di mana-mana pun seseorang bisa membayar, yaitu tindak pidana. Udah, inilah dia bagian kritik yang ada di teks tersebut. Nah, oke, inilah dia materi teks anekdot. Jika ada pertanyaan, boleh dikomentar pada kolom dan berkomentarlah dengan sopan. Oke, mungkin cukup sekian pada pertemuan ini. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.